Dr. Hermann Baumgartner, 31st of October 1958. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Death Squad Temple of the Undead yang dirilis pada tahun 2018. Dengan mengangkat genre horor, film yang berlokasi syuting di Bali ini mantap, menceritakan 6 orang anak muda yang tersesat di dalam hutan setelah melakukan kegiatan susur sungai, di mana pada akhirnya mereka sampai di sebuah kuil terbengkalai yang ternyata dipenuhi oleh zombie. Sialnya, dikarenakan rasa penasaran, akhirnya mereka justru terjebak di dalam kuil yang seperti labirin itu. Lalu bagaimana zombie-zombie ini bisa berada di dalam kuil tersebut, dan berhasilkah mereka semua selamat? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan catatan kejadian setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu ada sebuah program rahasia militer Amerika Serikat bernama Operation Paperclip yang merekrut lebih dari 1.500 mantan ilmuwan Nazi. Lalu di tahun 1953, CIA memulai proyek MK Ultra yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian di sebuah lab rahasia. Dan tulisan menyatakan bahwa kejadian berikutnya adalah kisah nyata. Wanjay, bener gak nih? Pada tahun 1958 di tempat yang dirahasiakan, terlihat seorang tahanan dibawa ke sebuah ruang penelitian dan diikat di sebuah kursi. Kemudian masuklah seorang ilmuwan bernama Dr. Baumgartner. Setelah membuat dokumentasi mengenai virus bernama Alpha X-ray Zebra tersebut, mereka pun menginjeksikan virus yang dimaksud melalui kepala sang pasien. Baru saja selesai menginjeksinya, tiba-tiba masuklah seorang jenderal bersama 2 pengawalnya yang meminta untuk segera menghentikan kegiatan tersebut. Lantaran si dokter yang tidak kooperatif, akhirnya mereka pun menangkapnya. Tapi dengan tenang, Dr. Baumgartner mengatakan bahwa dia melakukan hal itu atas perintah CIA sembari menunjukkan surat tugasnya. Namun sang jenderal yang tidak menyetujui tindakan tersebut tetap mengancamnya dan berniat melepaskan pasien tersebut. Sayangnya si pasien tiba-tiba muntah darah dan tewas sehingga pihak militer pun pergi. Manakala akan dilepaskan, pasien tadi tiba-tiba bangkit dan mencengkram wajah anak buah sang dokter hingga terlepas dan menggigit juga anak buahnya yang lain. Sementara sang dokter hanya memandang dengan takjub atas hasil kreasinya tersebut. Parah. Scene pun loncat ke puluhan tahun kemudian di tempat yang tidak terlalu jauh dan sudah dijadikan kawasan wisata. Kita diperkenalkan dengan 3 orang pemuda bernama Ethan, Daniel, dan John yang langsung disambut oleh pemiliknya bernama Felix. Kedatangan mereka adalah untuk menemui 3 rekan gadisnya yang bernama Tiffany, Anissa, dan Jennifer. Mantap, 3 pasangan muda nih. Selesai menikmati minuman, Ethan mengajak mereka untuk melakukan wisata susur sungai keesokan harinya. Lalu tibalah hari yang dimaksud. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Tiffany yang sangat aduhai pun tiba. Mantap. Pada suatu titik di susur sungai tanpa pemandu itu, mereka pun tiba di sungai yang bercabang, yang salah satu cabangnya diberikan tanda dilarang masuk. Hal ini tentunya membuat mereka merasa penasaran, walaupun sebenarnya Daniel dan Jennifer menolak untuk menyusurinya. Tapi setelah Anissa mengatakan bahwa sungai tersebut akan kembali menyatu setelah beberapa kilometer di depan, ditambah lagi bujukan rekan lainnya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyusuri jalur yang di portal itu. Asli, suasananya kayak di kampung Mimin kalau lagi mau berangkat mancing. Sejuk, yeah. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sampai di sebuah air terjun yang sangat indah. Awalnya sebagian dari mereka khawatir dengan air di situ, tapi setelah John tercebur, lantas mereka pun menikmati air terjun itu. Manakala tengah asik menikmati suasana di sana, tanpa mereka sadari perahu yang mereka gunakan didorong oleh seseorang hingga hanyut. Setelah menyadari perahu tersebut hilang, John menanyakan kepada Daniel yang mengikatnya, tapi dia pun tidak mengetahuinya. Parahnya lagi, rupanya di tempat itu mereka tidak mendapatkan sinyal, sehingga berdasarkan peta mereka terpaksa memasuki hutan agar dapat mencapai sisi sungai yang satunya. Cukup lama menyusuri hutan, akhirnya Ethan menemukan sebuah jalan setapak yang ternyata mengantarkan mereka pada sebuah kuil tua. Di sana Anissa mengajak John untuk naik ke atas agar bisa melihat jalur di sekitar dan melarang mereka untuk memasuki kuil itu. Sesampainya di atas, Anissa dan John hanya mendapati hutan yang lebat sejauh mata mereka memandang. Sementara hari sudah mulai gelap, sehingga tidak mungkin untuk menyusuri hutan yang tidak dikenal pada malam hari. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang mendatangi sebuah gubuk, menyalakan generator dan memberikan uang pada seorang nenek yang menjaganya.
Ternyata pria itu adalah Felix yang di awal film tadi menyajikan minuman pada keenam anak muda itu. Dan di dalam gubuk tersebut terikat seorang wanita yang dijadikan subjek penelitian olehnya. Namun sangat disayangkan, sesaat setelah diinjeksi, perut si subjek tersebut meletus berantakan. Lalu dengan stresnya dia berbicara seorang diri dan mengamuk atas kegagalannya. Psikopat anjir. Kembali ke kuil, lantaran tidak ada pilihan, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di kuil tersebut. Padahal tidak jauh dari tempat mereka berkumpul tadi ada bekas ban mobil. Hede. Di dalam kuil yang cukup creepy itu, John menemukan sebuah senjata yang disimpan dalam sebuah lubang. Daniel sempat melarang John yang akan mencoba senjata tersebut, karena jika barrelnya sudah rusak, maka bisa saja melukai tangannya. Tapi John tidak peduli dan tetap mencoba senjata yang ternyata masih bisa digunakan itu. Tatkala Ethan akan mencobanya, Anissa segera merebut dan membongkar senjata tersebut. Rupanya, peluru tembakan yang mengenai tembok menyebabkan guci yang ada di sebuah patung bergerak dan membuka pintu rahasia di belakangnya. Dengan rasa penasaran, lantas mereka pun masuk ke ruangan yang mengarah ke bawah tanah. Mendapati satu pintu besi lagi, Ethan dan John mencoba membukanya. Dan setelah terbuka, terlihatlah ruangan yang lebih besar lagi dengan ornamen kuno di dalamnya. Tiba-tiba pintu besi tadi mulai tertutup. Untung saja dengan sigap Daniel mengganjalnya dengan sebuah batu. Dan secara mengejutkan, wajah John terkena tumpahan darah dari atas. Padahal dari tadi darah itu sudah menggenang di dekat kakinya, tapi tidak disadari. Alih-alih pergi, keenam anak muda ini justru memilih untuk mengeksplor bangunan yang seperti labirin itu. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di sebuah generator tua. Awalnya mereka tidak ingin menyalakan benda tersebut, tapi karena tiba-tiba secara bersamaan HP dan obor yang mereka bawa padam, terpaksa Ethan mencoba menyalakannya. Apalagi secara kebetulan tersedia bahan bakar di tempat itu. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil menyalakan generator yang dimaksud. Kemudian eksplorasi dilanjutkan hingga mereka sampai pada sebuah ruang kontrol yang dipenuhi oleh monitor CCTV. Ketika mencoba mengutak-atik tombol di situ, secara tidak sengaja John menyalakan sebuah tombol alarm yang tidak mereka ketahui menyebabkan para zombie yang mendengarnya menjadi aktif. Dari tempat itu, Ethan dan Tiffany yang sudah cukup tinggi memutuskan berpisah. Sementara John dan Anissa memutuskan mengeksplor ruang lainnya. Tapi Daniel dan Jennifer tinggal untuk mencoba menyalakan monitor CCTV hingga akhirnya mereka berhasil. Scene berlanjut, John dan Anissa yang mengeksplor tidak menyadari bahwa ada sesosok zombie yang mengintai. Dan sesaat setelah terdengar suara erangan, muncul juga suara Daniel dan Jennifer dari speaker yang meminta mereka agar segera kembali untuk mengecek kamera CCTV. Sehingga sang zombie gagal meraih tubuh Anissa. Mantap. Sementara itu di ruang kontrol, keempat pemuda yang sudah berkumpul itu mencari posisi Ethan dan Tiffany melalui CCTV karena cukup lama belum kembali. Dan alangkah senangnya mereka melihat Ethan dan Tiffany yang sedang asik bercanda di sebuah ruangan. Lantaran kedua orang itu tidak mendengar suara dari speaker, akhirnya Anissa memutuskan untuk mencari. Di tempat lain, terlihat Felix yang masih cukup stres karena belum bisa membuat formula untuk hidup abadi. Wanjay, psikopat gila emang. Lanjut, hal ini disebabkan dia belum menemukan catatan penting milik Dr. Baumgartner yang tersembunyi di bawah kuil tempat penelitiannya yang dipenuhi oleh zombie buatannya. Kemudian melihat CCTV dari laptopnya yang menunjukkan pintu rahasia di kuil terbuka, dia pun terlihat senang. Dan kita tahu siapa yang sudah membuka pintu itu. Artinya ada hubungan antara dia dan keenam orang anak muda tadi. Tapi siapa di antara mereka yang bekerja sama dengan Felix? Kita akan cari tahu. Kembali ke kuil, Anissa yang akhirnya bertemu dengan Ethan dan Tiffany segera mengajak mereka berkumpul. Tapi secara mengejutkan dia diserang oleh zombie dan menghilang dalam kegelapan. Melihat itu, sontak Ethan menarik Tiffany untuk kabur. Awalnya Tiffany tidak ingin meninggalkan Anissa, namun dikarenakan Ethan yang meninggalkannya. Alhasil, dia yang tidak dapat berbuat apa-apa pun memutuskan untuk kabur. Kampret emang setan. Sesampainya di ruang kontrol, mereka segera mengajak yang lain untuk pergi dikarenakan hal yang mereka lihat. Ethan mengatakan juga bahwa Anissa telah tewas diserang oleh makhluk yang dia maksud. Tapi karena yang lain masih terlihat kebingungan atas hal itu dan menganggap mereka berdua kobam, lantas Ethan kembali menarik Tiffany untuk kabur. Beralih pada Anissa yang rupanya masih hidup dan berhasil bersembunyi pada sebuah ruangan. Sialnya di ruangan yang dia masuki terdapat zombie yang langsung menyerangnya, tapi dengan mudah dia habisi. Tidak sampai di situ, manakala akan keluar terlihat satu zombie berbadan besar yang menghadang di kejauhan. Dan tanpa dia sadari, dari dalam air muncul lagi satu zombie yang cukup creepy. Mantap, bakal seru nih. Tapi ternyata cupu, kirain bakal gimana. Lanjut,
potongan kepala sang zombie yang dia lempar mengenai satu zombie yang tengah sibuk menjilati toilet dan lebih cupu. Sementara itu, Ethan dan Tiffany yang mencari jalan keluar justru tersesat dalam labirin bangunan tersebut. Dan secara perlahan muncullah zombie jenderal bersama dua pengawalnya. Kalau kita ingat di scene awal, ketiga zombie ini berasal dari jenderal dan anak buahnya yang berniat menyelamatkan tahanan. Lanjut, melihat itu, Ethan meyakinkan Tiffany untuk menjaganya. Tapi dengan liciknya, dia mendorong Tiffany ke arah para zombie yang langsung menyambutnya. Anjir. Ketika tengah sibuk menyantap Tiffany yang masih hidup, tiba-tiba ketiga zombie itu mundur setelah melihat ke suatu arah yang ternyata muncul zombie bermata merah yang lantas menyerang Tiffany. Membagi rahangnya kepada mereka, kemudian menyeret tubuh Tiffany pergi. Artinya, bukan Tiffany yang bekerja sama dengan Felix. Di tempat lainnya, John yang merasa khawatir memutuskan untuk mencari Anissa, sementara Daniel dan Jennifer diminta untuk mengawasi dari monitor. Setelah mencari cukup lama, dia menemukan kalung milik Anissa pada genangan darah. Merasa lebih khawatir, dia pun memasuki sebuah ruangan yang sebelumnya dimasuki oleh Ethan dan Tiffany. Mendapati sebuah peti, lantas John mencoba membuka peti yang berisi tubuh tersebut. Dan secara mengejutkan, loncatlah makhluk aneh ke arahnya. Untung saja dia berhasil menembaknya. Pada saat yang sama, Felix sampai di kuil itu membawa tubuh wanita hasil eksperimen gagalnya. Sesaat setelah berbicara dan mendandani wanita tersebut, dia segera membopongnya ke dalam. Gini kali ya kalau ilmuwan menjadi gila. Beralih ke dalam lagi, John yang kembali dengan panik memberikan kalung milik Anissa kepada Daniel dan mengajak mereka untuk segera pergi. Tapi secara tidak sengaja dari monitor CCTV, mereka melihat Ethan yang sampai di pintu besi sebelumnya. Sayangnya, Felix yang lebih dahulu sampai menutup dan mengunci pintu itu dari luar. Lalu di saat yang bersamaan terlihat satu zombie yang berjalan ke arah Ethan. Untuk itu, melalui speaker mereka meminta Ethan mencari jalan lainnya. Sialnya dari atas, Felix menjatuhkan tubuh wanita yang dibawanya tadi dan sepotong baju wanita. Kemudian terlihatlah zombie berbadan besar yang bermata merah dan memiliki tato seperti pasien yang diinjeksi oleh Dr. Baumgartner sebelumnya. Sang zombie pun langsung menyerang Ethan. Mendengar suara dari speaker, Ethan memiliki ide untuk memancing si zombie. Tapi berbeda dengan zombie lainnya, zombie hasil eksperimen ini lebih pintar sehingga Ethan kembali tertangkap. Zombie ini pun bahkan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan saat nyawa Ethan berada di ujung tanduk, muncullah satu zombie wanita mengambil baju dan sepatu yang dilemparkan oleh Felix. Sayangnya hal tersebut hanya menunda sesaat, karena setelah itu Ethan pun dihabisi dengan sadis. Wanjay. Sang zombie kemudian menyeret kedua tubuh tersebut ke suatu tempat yang tidak tertangkap CCTV. Artinya, bukan juga Ethan yang bekerja sama dengan Felix. Rupanya, sang zombie membawa tubuh-tubuh itu ke tempat penyimpanan dan menggantungnya bersama tubuh lainnya yang akhirnya dijadikan makanan oleh semua zombie di tempat itu. Zombie-zombie di sana pun terlihat tunduk kepadanya dan juga kepada satu zombie wanita berambut merah. Mantap, raja dan ratu zombie, kayak film Army of the Dead nih. Lanjut, mereka juga hanya berani memakan daging yang dibagikan oleh raja dan ratunya. Sementara itu, karena pintu yang sudah tertutup, Jennifer memiliki ide untuk kabur melalui saluran udara pada generator yang mereka temukan sebelumnya. Sialnya dalam perjalanan mereka dihadang oleh para zombie sehingga harus kembali kabur. Sesampainya di ujung labirin yang terdapat lubang di atasnya, John mencoba untuk memanjat. Tapi sayang kondisi yang licin menggagalkan usaha tersebut. Mendapati zombie-zombie yang berhasil menemukan mereka, sontak John memerintahkan Daniel dan Jennifer untuk pergi, sementara dia menghalau para zombie yang datang. Berhasil melepaskan diri, John pun mencoba kabur, tapi rupanya kembali terhalang oleh raja dan ratu zombie. Alhasil dia pun terkepung. Setelah beberapa kali gagal mencoba kabur, akhirnya raja dan ratu zombie menghabisi John dengan ganas. Artinya, bukanlah John yang bekerja sama dengan Felix, tinggal 3 orang lagi. Lanjut, Daniel dan Jennifer yang masih berusaha menyelamatkan diri pun akhirnya terkepung. Sehingga dengan terpaksa mereka mengurung diri dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, mereka melihat potongan tubuh yang diawetkan, serta rekaman milik Dr. Baumgartner yang membuktikan bahwa dia akan melakukan eksperimen kepada manusia dengan bantuan dana dari Amerika. Dan dengan eksperimen itu, Dr. Baumgartner bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Mantap. Cukup lama berada di situ, Jennifer kembali mendapatkan ide untuk membuat alat pembakar menggunakan larutan formaldehida yang ada. Selesai merakit dan menyalakannya, mereka pun mencoba keluar. Namun lantaran senjata rakitan itu justru padam, alhasil mereka yang tidak berdaya pun diserang oleh zombie-zombie yang merangsek masuk. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, tiba-tiba datanglah Anissa menyelamatkan mereka. Nice. Di ruangan itu, terlihat juga Anissa yang mengambil sebuah buku catatan milik Dr. Baumgartner dari laci rahasianya. Dalam perjalanan, Daniel mengembalikan kalung milik Anissa.
Lalu sesampainya di depan sebuah ruangan yang terkunci, mereka pun memutuskan untuk masuk. Dan lagi-lagi mereka harus bertarung melawan zombie yang ada di dalam serta masuk dari luar. Dalam pertarungan itu, Daniel terdorong dan terkunci di sebuah ruangan lainnya. Di sana dia mendapati seorang suster cantik yang ternyata zombie. Jadi suster ini merupakan asisten dari Dr. Baumgartner yang digigit oleh Raja Zombie pada awal film. Untungnya pada waktu yang tepat, Daniel berhasil menghabisi zombie tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua zombie di luar, Anissa dan Jennifer pun masuk, lalu mengajak Daniel untuk pergi. Sesampainya di saluran udara yang memang mengarah keluar, Jennifer memutuskan untuk memanjat dan membuka pintu besi yang terkunci. Sementara Anissa dan Daniel berencana untuk mencari John dan Tiffany yang belum mereka ketahui nasibnya. Singkat waktu, akhirnya mereka mencapai suatu ruangan yang merupakan tempat eksperimen sebelumnya. Melanjutkan scene awal, tatkala Dr. Baumgartner melakukan eksperimen, terlihat perubahan ekstrim pada tubuh pasien yang telah dia injeksikan. Sesaat setelah melepaskan belenggunya, zombie hasil eksperimennya itu bergerak maju dan menuangkan cairan ke mulut sang dokter yang menyebabkannya tewas. Di ruangan itu, Anissa dan Daniel mendapati Dr. Baumgartner yang sudah menjadi zombie dan terpasung di dinding dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mereka juga menemukan tubuh-tubuh yang digantung, termasuk tubuh Ethan. Masuk lebih dalam, mereka mendapati Tiffany yang ada di sudut ruangan dan tiba-tiba bangkit menjadi zombie, sehingga terpaksa Anissa harus menghabisinya. Dalam perjalanan kembali keluar, mereka terpaksa harus berhadapan dengan para zombie, termasuk John yang sudah menjadi tengkorak zombie. Dan dengan lincahnya, Anissa menghabisi mereka semua. Dia pun berhasil menghabisi ratu zombie yang tidak melihatnya berada di atas. Begitu juga dengan zombie yang berusaha menyerang Daniel. Keren cewek ini. Sementara itu, Jennifer yang berhasil keluar memutuskan kembali masuk untuk membukakan pintu besi. Di depan pintu besi, manakala sedang menunggu kehadiran Jennifer, Anissa menceritakan bahwa kalung yang dikembalikan oleh Daniel tadi adalah milik adiknya yang diculik oleh seseorang. Namun belum selesai ceritanya, Raja Zombie muncul dan menyerang mereka. Bahkan skill Anissa sebelumnya pun tidak ada apa-apanya melawan sang zombie. Walaupun pada akhirnya Anissa berhasil membenamkan timah panasnya di kepala sang zombie hingga dia tumbang. Tidak berselang lama Jennifer pun tiba. Tapi rupanya peluru tadi tidak cukup untuk mengalahkan sang zombie. Untuk itu Anissa meminta kedua rekannya segera pergi. Anissa yang bukanlah tandingannya terpaksa memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama sang zombie. Tapi kehadiran Felix yang langsung menembak mengalihkan perhatian mereka. Alhasil, kesempatan itu digunakan oleh Anissa untuk melemparkan granatnya sehingga sang zombie tertimpa batu. Kemudian di luar kuil, terlihat Felix yang sudah menunggu dan memerintahkan Anissa menyerahkan barang-barangnya. Artinya, Anissa lah yang bekerja sama dengan Felix selama ini. Pada momen itulah Anissa menceritakan kepada Daniel dan Jennifer bahwa dia dijanjikan sebuah serum untuk adiknya yang selama ini telah diculik. Jadi ceritanya, selama melakukan pencarian dia bertemu dengan seorang pria di Bangkok yang mengarahkannya pada Felix yang akhirnya menjanjikannya sebuah serum bila dia berhasil mengambil buku dan peralatan milik Dr. Baumgartner di kuil tersebut. Sayangnya Felix tidak memberitahunya perihal keberadaan zombie-zombie di bangunan itu, sehingga tanpa sadar Anissa menggiring rekan-rekannya menuju kematian. Tatkala Felix akan menghabisi mereka semua, dengan emosinya Jennifer menerjang dan menghancur leburkannya tanpa ampun. Mantap. Daniel yang merasa sangat kecewa berniat menghabisi Anissa, tapi dia mengurungkan niatnya setelah melihat ketulusan Anissa yang bertujuan menyelamatkan adiknya serta ketidaktahuannya tentang zombie-zombie di dalam. Untuk itu, Anissa mengajak mereka pergi dari tempat itu menggunakan mobil milik Felix, mobil pickup carry anjir. Dan film diakhiri dengan sang raja zombie yang kembali bangkit. Wanjay.